Bab 941, Keputusan menang atau kalah, dan hidup atau mati. Ketika Jin Wei melihat sosok itu, dia menyipitkan matanya, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia bertanya dengan keras, "Ayam kecil, apakah kamu He Jiarong?" Dia merasa deskripsi ini sangat tepat, He Jiarong ini memang kurus kering seperti ayam. Ekspresi Sui Wei juga sedikit gelap, dan dia juga menyipitkan mata pada sosok di kejauhan. Orang-orang berbaju hitam di sekitarnya langsung mengepalkan belati mereka erat-erat setelah melihat sosok itu. Otot-otot mereka tegang dan mereka tampak sedikit gugup. Lagi pula, reputasi seorang pria seperti bayangannya. Meskipun mereka belum pernah melihat He Jiarong ini, mereka semua pernah mendengar tentangnya dan mereka semua tahu bahwa keterampilan He Jiarong sangat mengerikan. Beberapa rekan murid mereka dari Sekte Suanyi telah dibunuh oleh pria ini. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim begitu banyak orang ke Beijing untuk melindungi wakil pemimpin mereka. "Ya, ini aku, kakekmu." Lin Yu menjawab Jin Wei dengan malas. Karena Jin Wei mempermalukannya, dia melawan balik tanpa ragu-ragu. Petik 2. Brengsek. Jin Wei mengumpat dalam hati, lalu berteriak dingin pada Lin Yu dengan wajah cemberut, "Ayam kecil, percayakah kau kalau aku akan menangkapmu dan mengulitimu?" "Apa katamu?" Lin Yu memiringkan telinganya dan berkata, "Suaramu terlalu lembut, kakek tidak bisa mendengarmu. Kalau ada yang ingin kau katakan, datang saja ke kakek dan katakan." Di depan begitu banyak pria, Lin Yu menyebut dirinya kakek, wajah Jin Wei benar-benar malu, dan dia ingin bergegas keluar dan memotong Lin Yu menjadi beberapa bagian. Tetapi dia tahu bahwa Lin Yu sengaja ingin memprovokasi dia, untuk memancingnya keluar dan membubarkan mereka, sehingga dia punya kesempatan menyerang Rong Huan di tengah kekacauan itu. Karena anak buah Lin Yu belum muncul, mereka tidak bisa menyerang dengan gegabah. "Ada apa denganmu, cucu?" Kakek bertanya padamu, "Apa yang ingin kau katakan kepada kakek?" Lin Yu berkata perlahan, "Mengapa kamu tidak berani mengatakan sepatah kata pun? Apakah kamu begitu takut pada kakek?" Lin Yu masih berkata dengan nada marah, ingin membuat Jin Wei marah. Persetan. Jin Wei tidak tahan lagi. Jika dia tidak keluar, dia akan kehilangan muka di depan anak buahnya. "Kakak, jangan pergi, aku saja yang melakukannya." Sui Wei segera mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. "Kakak ketiga, dia sengaja memancing kita masuk perangkap." Jin Wei berkata dengan suara yang dalam, "Tapi aku tidak bisa membiarkan anak ini memarahiku seperti ini. Aku akan membawa beberapa saudara untuk melawan mereka terlebih dahulu. Aku akan pergi, aku punya cara yang lebih baik." Sui Wei menghibur Jin Wei, lalu berbalik dan menatap Lin Yu dan berkata, "Tuan He, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Sui Wei, salah satu dari 5 pengawal dalam Sekte Xia Suanyi." Sui Wei. Lin Yu segera menjadi bersemangat, melirik ke arah Sui Wei, lalu tersenyum, "Aku dengar kamu berbicara jauh lebih sopan daripada cucuku." Jin Wei mengepalkan tangannya dengan marah dan menatap Lin Yu dengan dingin. "Saya mendengar bahwa Tuan He sangat terampil. Saya ingin tahu apakah Tuan He dapat mengajari saya beberapa gerakan." Sui Wei berkata sambil tersenyum. "Bagaimana kalau kita bertarung sampai mati juga demi menang?" "Tentu." Lin Yu mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Dia tahu niat Sui Wei. Sui Wei ingin berduel dengannya dan membunuhnya, meninggalkan pihaknya tanpa pemimpin. Lin Yu memiliki niat yang sama. Dia juga ingin membunuh Sui Wei secara langsung, yang juga akan membuat Rong Huan kehilangan kekuatan utama yang penting. Kakak ketiga. Ekspresi Jin Wei tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Sui Wei, dan dia buru-buru memarahi saudara ketiganya. "Kakak, jangan khawatir, tidak apa-apa." Sui Wei tersenyum percaya diri pada Jin Wei dan berkata, "Kau tahu kekuatanku." Tapi, Jin Wei ingin mencegahnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Sui Wei sudah berbalik dan melompat turun, lalu melompat ke atas tembok, dan setelah beberapa kali melompat vertikal, dia melompat ke atas atap yang tidak jauh dari sana, beberapa meter jauhnya dari Lin Yu. "Tuan He, ini adalah kompetisi 1 lawan 1 yang adil. Bisakah saya mempercayai Anda?" Sui Wei menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, sambil melihat sekelilingnya dengan hati-hati.
Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa He Jiarong adalah orang yang berpikiran terbuka dan tidak akan menarik kembali kata-katanya, tetapi dia tetap harus waspada, bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Tentu saja, Lin Yu mengangguk dan berkata, He Jiarong bukanlah penjahat, dan aku tidak membutuhkan bantuan orang lain. Aku bisa membunuhmu dengan mudah sendiri. Begitu suara itu jatuh, Lin Yu juga melompat beberapa kali dan bergegas ke atap tempat Sui Wei berada. Baru saat itulah dia melihat wajah Sui Wei dengan jelas. Namun, Lin Yu tidak sengaja mengingatnya dalam benaknya, karena tidak perlu mengingat penampilan orang yang sudah meninggal. Tuan He begitu percaya diri. Sui Wei tertawa terbahak-bahak dan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan mencoba kemampuan Tuan He hari ini. Pada saat ini, Jin Wei juga berkata kepada anak buahnya dengan suara dingin, buka mata kalian dan lihat bagaimana Kapten Sui kalian membunuh bocah ini, He Jiarong. Sambil berkata demikian, dia mengepalkan tangannya erat-erat, merasa sedikit khawatir terhadap saudara ketiganya. Ketika dia berbicara, penjaga air di atap telah mengeluarkan cambuk 9 bagian dari pinggangnya dan mengayunkannya dengan keras ke wajah Lin Yu. Kepala cambuk itu diikatkan pada pedang yang tipis dan ramping, lalu menebas langsung ke mata kiri Lin Yu dengan suara yang menembus udara. Kecepatannya begitu dahsyat bagaikan kilatan petir. Lin Yu menyipitkan matanya, tanpa sedikit pun panik, dia menggerakkan tubuhnya dengan cepat dan dengan mudah menghindari cambuk itu. Namun, yang tidak diduganya ialah Sui Wei menggoyangkan pergelangan tangannya pelan-pelan, bilah cambuk yang tajam itu tiba-tiba berputar aneh dan menusuk tepat ke pelipis kirinya. Karena cambuk itu menyapu area yang luas, sulit bagi Lin Yu untuk menghindar, jadi dia tidak menghindar dan tiba-tiba mengangkat pedang Chunjun di tangannya. Ding! Disertai suara benturan logam yang keras, seluruh cambuk 9 bagian itu langsung mengenai bilah pedang Chunjun, membentuk belitan yang erat. Wajah Sui Wei berseri-seri karena kegembiraan, dan dia mengambil kesempatan untuk mundur. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menarik bahunya ke belakang, menarik cambuk panjang dan mencoba menarik langsung pedang Chunjun di tangan Lin Yu. Namun Lin Yu tampaknya telah mengetahui niatnya. Saat dia mencabut cambuk itu, Lin Yu juga tiba-tiba menarik kembali pedang di tangannya. Ledakan, dua kekuatan besar saling tarik-menarik, dan tiba-tiba terdengar suara retakan yang sangat besar. Kedua lelaki itu tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, hanya untuk melihat bahwa 3 bagian pertama dari cambuk 9 bagian di tangan Sui Wei telah hancur total. Sui Wei menatap kepala cambuk yang patah itu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan heran, senjata apa yang kamu gunakan? Chunjun. Tatapan mata Lin Yu berubah dingin, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu mati di bawah pedang ini, hidupmu tidak akan sia-sia. Begitu suara itu jatuh, Lin Yu dengan cepat menendang kakinya dan bergegas menuju Sui Wei seperti kilat. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di lengannya, meraih pedang Chunjun dan menebasnya ke arah kepala Sui Wei. Wajah Sui Wei berubah drastis saat melihat ini, dan dia buru-buru menarik cambuk patah di tangannya untuk memblokirnya secara diagonal. Pada saat yang sama, dia menggoyangkan tangannya dengan cerdik, berharap bahwa di bawah pengaruh kekuatan itu, pedang Chunjun akan meluncur ke bawah setelah mengenai cambuk dan menyebarkan kekuatannya. Tetapi yang membuatnya terkejut ialah, entah karena pedang Lin Yu menebas dengan terlalu kuat dan terlalu cepat, atau karena pedang Chunjun terlalu tajam, jejak yang ditinggalkan pedang itu tidak menyimpang sedikit pun. Cambuk panjang di tangannya terputus dengan suara, ding, dan pada saat yang sama, pedang itu menyala. Tubuhnya tiba-tiba terhenti dan dia terjatuh ke tanah dengan bunyi keras. Dia berkedut beberapa kali dan tiba-tiba berhenti bergerak. Bekas luka pisau yang dalam di wajahnya, sampai ke tulang, mengeluarkan darah kental, dan matanya terbuka lebar. Mungkin sebelum dia meninggal, dia tidak percaya bahwa ada pedang secepat itu di dunia. Sekelompok pria berpakaian hitam dari Sekte Suanyi di sisi berlawanan tiba-tiba menjadi keributan. Melihat Lin Yu membunuh penjaga air, salah satu dari 5 penjaga dalam sekte mereka, hanya dengan satu serangan, mereka semua terkejut dan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di hati mereka. He Jiarong ini bahkan lebih kuat dari sang legenda.
Kakak ketiga, ekspresi Jin Wei berubah menjadi ganas, lalu dia berteriak keras ke arah Sui Wei yang sedang terbaring di atas atap, dengan kesedihan yang tak terlukiskan dalam suaranya, lalu dia berteriak keras ke arah Lin Yu, "He Jiarong, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." "Baiklah, ayo," Lin Yu berkata ringan, dan pada saat yang sama menyeka darah pada pedang di tubuh Sui Wei. Dia tidak bersimpati atas kematian Sui Wei, karena jika dia bersimpati pada Sui Wei, siapa yang akan bersimpati pada puluhan ribu pasien yang dibunuh oleh Sekte Suanyi? Meskipun Jin Wei meraung, dia berdiri di atap tanpa bergerak. Sekarang Sui Wei sudah mati, dia tidak berani mengejarnya dengan gegabah. Ada apa? Di Sekte Suanyi yang bergengsi, ada yang meninggal dan tidak ada yang berani datang dan mengambil jasadnya. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada sinis. Bab 942, Serangan Kuat. Setelah dia selesai mengatakan ini, orang-orang dari Sekte Suanyi di sisi seberang mulai membuat keributan lagi, dan mereka semua tampak sedikit marah. Sekte Suanyi mereka selalu, sangat dihormati, dan tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Yang lebih memalukan adalah He Jiarong sekarang hanya satu orang, sementara mereka memiliki lebih dari 20 orang. Namun meskipun mereka marah, mereka tidak berani bertindak gegabah. Pertama, karena Jin Wei tidak memberi perintah, dan kedua, karena He Jiarong begitu kuatnya hingga berada di luar imajinasi mereka. Jika salah satu dari mereka menyerbu, itu sama saja dengan mencari kematian. Menghadapi bahasa kasar Lin Yu, Jin Wei mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara berderak. Dia berharap bisa segera bergegas dan mencabik-cabik He Jiarong dengan tangan kosong, tetapi dia tahu bahwa jika dia keluar, dia akan dibodohi oleh He Jiarong. Sepertinya, kecuali Sui Wei ini, semua orang di Sekte Suanyi adalah pengecut. Lin Yu mencibir dan berkata, bahkan ada orang yang berani menyebut kakekmu pengecut, tetapi pada akhirnya, saudara-saudaranya sendiri terbunuh dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar pengecut. He Jiarong, kamu tidak perlu memprovokasiku lagi. Aku tidak akan tertipu olehmu. Wajah Jin Wei berubah pucat dan membiru, menunjuk Lin Yu dan berteriak dengan marah, demi keselamatan wakil pemimpin Sekte Rong, aku, Jin Wei, akan membiarkanmu menghinaku hari ini. Bahkan jika kamu mengatakan sesuatu yang jahat, aku tidak akan meninggalkan halaman ini. Tanggung jawabku adalah melindungi wakil pemimpin Sekte, jadi hari ini aku bersumpah untuk melindungi wakil pemimpin Sekte kita sampai mati. Dia mengatakan hal ini dengan penuh semangat dan benar, yang tidak hanya menyelamatkan mukanya tetapi juga menunjukkan kesetiaannya. Tatapan mata bawahannya yang memandang Jin Wei tak dapat menahan rasa kagum. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Awalnya dia ingin memanfaatkan kesempatan membunuh Sui Wei untuk membuat marah Jin Wei dan para pria berpakaian hitam Sekte Suanyi lainnya. Namun, yang mengejutkannya, Jin Wei kali ini ternyata jauh lebih tenang dan terkendali daripada yang dia bayangkan. Dia hanya tinggal di dalam rumah dan tidak mau keluar. He Jiarong, kamu tidak perlu memikirkan trik apapun. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Jika kamu ingin membunuh wakil pemimpin kami, kamu harus melangkahi mayat kami terlebih dahulu. Jika tidak, kamu harus membawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini. Jin Wei berkata dengan suara berat dan wajah dingin, kalau tidak, jika polisi atau orang-orang dari kantor urusan militer diberitahu, kamu tidak akan bisa melakukan apapun meskipun kamu mau. Sebenarnya apa yang dikatakannya hanyalah provokasi untuk memaksa Lin Yu mengambil tindakan sesegera mungkin. Dia sudah memberitahu Yuan He sebelumnya, dan orang-orang dari kantor urusan militer pasti tidak akan menginjakan kaki di sini dalam beberapa hari ke depan. Lin Yu tidak menyadari hal ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Meskipun Cheng Ken tidak mengizinkan polisi ikut campur, dia tidak yakin bahwa orang-orang dari kantor urusan militer tidak akan ikut campur. Lagi pula, Yuan He bias terhadap Sekte Suanyi di dalam hatinya. Jadi apa yang dikatakan Jin Wei benar. Semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin merugikan bagi mereka. Lin Yu merenung sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, Saudara Bu, Saudara Niu, kalian semua keluar.
Begitu dia selesai berbicara, 7 sosok tiba-tiba bergegas keluar dari halaman sekitar dan berdiri berjajar. Mereka adalah Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng, Qiuman, Zhang Laoda, Zhu Laoxi dan Li Zenseng. Ketika Jin Wei melihat sosok-sosok ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin. Seperti yang dia duga, hanya ada 8 orang termasuk He Jiarong, dan salah satu dari mereka, Li Zenseng, tidak mengetahui seni misterius apapun. Meskipun mereka kehilangan beberapa penjaga air lagi, mereka masih memiliki cukup tenaga dan yakin akan menang. Ayo, kita bertarung sampai mati hari ini. Jin Wei mengangkat kepalanya dan berteriak pada Lin Yu dengan bangga. Dia telah bertekad, hari ini dia harus membunuh He Jiarong dengan tangannya sendiri, demi mendapatkan pahala, demi melindungi Rong Huan, dan juga demi saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Saudara-saudara, tampaknya rencana kita telah gagal. Lin Yu menghela nafas pelan dan berkata kepada Li Zenseng, Bu Cheng dan yang lainnya, Jin Wei ini lebih tenang dan lebih terkendali dari yang kita duga. Jin Wei dan sekelompok pria berpakaian hitam menolak keluar, dan dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyerang dengan paksa. Tuan, sudah cukup. Li Zenseng berkata, kami telah membunuh 5 dari mereka, termasuk Sui Wei. Tapi selanjutnya, jika kita ingin membunuh Rong Huan, kita benar-benar harus mengalahkan lebih dari 20 orang termasuk Jin Wei satu persatu. Lin Yu tersenyum tak berdaya, dengan sedikit kepahitan dalam senyumannya. Berikutnya akan menjadi pertarungan sungguhan dengan pedang dan senjata sungguhan. Tidak ada ruang untuk tipuan. Jika dia ingin membunuh Rong Huan, dia hanya bisa melangkahi tubuh Jin Wei dan yang lainnya terlebih dahulu. Namun berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk menjatuhkan semua 20 lebih orang di sisi berlawanan? Di antara ketujuh orang yang berdiri di sampingku sekarang, berapa banyak yang akan mampu berdiri lagi pada akhirnya? Zhang Laosan dan Zhu Laoxi juga mengepalkan pisau mereka erat-erat dan menjilati bibir mereka. Mereka tahu bahwa setelah pertempuran hari ini, mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup, tetapi mereka tidak takut. Sebenarnya ini cukup mudah. Kita masing-masing bahkan tidak bisa mendapatkan 3. Bu Cheng berkata dengan tenang saat ini. Baginya, bertarung sendirian bertiga memang bukan masalah. Aku akan mengurus 5 di antaranya sendiri, dan kau bisa membagi sisanya. Bai Rentu juga berkata dengan suara yang dalam saat ini, dan jelas bahwa dia mulai bersaing dengan Bu Cheng secara diam-diam lagi. Kamu hanya membual. Bu Cheng mendengus dingin dan berkata, orang-orang ini bukan orang biasa. Memang agak sulit bagimu. Kalau kamu takut, kamu bisa bersembunyi di belakangku untuk sementara waktu. Bai Rentu berkata dengan ringan. Zhang Laosan, Zhu Laoxi. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka berdua melakukan kontak yang begitu lama dengan Bu Cheng dan Bai Rentu, dan mereka jelas sedikit bingung. Dengan semakin dekatnya perang, mereka masih saja ingin bertengkar secara verbal. Namun, setelah mereka berdua membuat keributan seperti itu, suasana tegang pun langsung mereda. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Kemudian raut wajahnya berubah serius, dia membusungkan dadanya dan berkata dengan lantang, dalam pertempuran hari ini, tidak peduli hasilnya, tidak peduli hidup atau mati, merupakan suatu kehormatan besar bagiku untuk berjuang berdampingan denganmu. Begitu. Suara itu berakhir, Lin Yu tak ragu lagi, mengayunkan pedang di tangannya, menendangkan kakinya, dan melompat ke arah halaman yang penuh dengan pria berpakaian hitam di seberangnya. Li Zenseng dan yang lainnya segera mengeluarkan belati atau pisau pendek mereka, meraung, dan melesat keluar seperti peluru, menyerbu ke arah seberang. Li Tua, ikuti aku sebentar. Bai Rentu berteriak dingin pada Li Zenseng. Dia tahu bahwa Li Zenseng tidak mengetahui ilmu misterius apapun dan kemungkinan besar akan terluka dalam pertempuran. Jangan khawatir, guru sudah memberiku instruksi. Aku tidak akan menahanmu. Li Zenseng tersenyum pada Bai Rentu, menggoyangkan pisau berdaun lebar di tangannya, tiba-tiba menambah kecepatan, langsung menyalip Bai Rentu dan menyerbu ke kerumunan. Ketika Jin Wei melihat Lin Yu dan yang lainnya bergegas mendekat, seolah-olah dia melihat seekor ngengat terbang menuju nyala lilin. Secercah kegembiraan melintas di matanya,
lalu dengan dingin dia memerintahkan orang-orang di bawahnya, bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Wow, saat kedua kelompok bertabrakan, mereka mulai berkelahi dalam sekejap. Deru dan suara senjata yang beradu terdengar tiada henti untuk beberapa saat. Meskipun Sekte Xuanyi memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan, Lin Yu dan yang lainnya jauh lebih kuat, jadi ketika mereka bentrok di antara keduanya, Lin Yu tidak dirugikan untuk saat ini. Terlebih lagi, Lin Yu, dengan pedang Chunjun di tangannya, tidak dapat dihentikan. Dia menebas kedua lelaki itu dalam sekejap, seakan-akan sedang memotong melon dan sayur-sayuran. Secara logika, saat melihat lawan sekuat itu, semua orang seharusnya bekerja sama untuk menyerangnya, namun orang-orang berbaju hitam dari Sekte Xuanyi itu menghindari Lin Yu sejauh mungkin, seakan-akan mereka tengah menghindari wabah. Lin Yu sudah lama tidak mengalami pertarungan yang menegangkan seperti ini. Dia dengan gembira mengayunkan pedang Chunjun di tangannya, tetapi tiba-tiba tidak ada seorang pun di depannya. Ia memutar pedang di tangannya dan segera menyerbu ke arah orang-orang berpakaian hitam di sebelahnya, namun orang-orang berpakaian hitam itu nampaknya sedang berjaga-jaga. Mereka melesat ke seberang dengan keras dan berlari untuk menghadapi Chun Seng, Qiuman dan yang lainnya di pinggiran. Jelas, Lin Yu memiliki efek jera yang besar, tetapi efek jera ini juga meningkatkan tekanan pada Bu Cheng, Chun Seng, Qiuman dan yang lainnya, dan semua pria berpakaian hitam bergegas ke sisi mereka. Lin Yu sedikit terkejut ketika melihat ini, tetapi kemudian wajahnya sangat gembira dan dia berteriak keras, "Kakak Bu, tunggu." Begitu dia selesai berbicara, dia langsung bergegas ke aula utama. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang berpakaian hitam itu begitu takut padanya, hingga memberinya kesempatan untuk membunuh Rong Huan. Sekelompok sampah. Jin Wei berdiri di atap dan melihat pemandangan ini. Dia cukup jengkel melihat anak buahnya begitu takut berperang. Kemudian wajahnya berubah gelap, dia mengepalkan pedang panjang itu dengan kedua tangan, melompat maju dengan satu langkah, melompat turun ke udara, dan dengan inersia jatuh, dia menebas kepala Lin Yu dari atas ke bawah. Karena dia jatuh dengan kecepatan yang luar biasa cepat dan memperhitungkan jaraknya dengan tepat, ketika Lin Yu bergegas ke tangga aula utama, pisaunya yang jatuh baru saja mengenai kepala Lin Yu. Karena Lin Yu lengah oleh serangannya yang tiba-tiba, saat Lin Yu menyadari pisau panjang itu turun dari atas kepalanya, sudah terlambat untuk menghindar. Untungnya, Lin Yu bereaksi cepat, menundukkan kepalanya, membungkukkan tubuhnya, dan pada saat yang sama, meletakkan pedang Chunjun di tangannya ke samping punggungnya. Zeng! Pisau panjang di tangan Jin Wei kebetulan mengenai pedang Chunjun di punggung Lin Yu dengan keras, dan pedang itu pun berlalu dengan cepat, dan percikan api pun berterbangan dalam sekejap. Bab 943, menyalin pola yang sama, dengan kekuatan tak terbatas halaman setengah. Lin Yu memanfaatkan hantaman pisau Jin Wei dan melangkah ke depan pintu ruang utama, berpura-pura mendobrak pintu dan terus menyerbu masuk, siap membunuh Rong Huan langsung di dalam kamar. Namun, Jin Wei tampaknya sudah menduga tindakannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjentikkan pergelangan tangannya. Dua bola tembaga emas seukuran kelereng tiba-tiba terbang melewati tubuh Lin Yu dan menghantam kusen pintu di kedua sisi pintu ruang utama dengan keras, meledak dengan suara, bang. Pada saat yang sama, tetesan cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya memercik keluar dari bola tembaga, seperti hujan yang jatuh, mengenai wajah dan dada Lin Yu. Wajah Lin Yu berubah saat dia melihat ini. Dia tidak tahu cairan hitam apa yang memercik keluar dari bola tembaga itu, dan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Akan tetapi, ia tidak punya waktu untuk menghindar karena area jangkauannya begitu luas. Dia harus memutar pedang di tangannya dan menangkisnya. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya ke samping, membiarkan koefisien cairan hitam memercik ke pedang dan mantel. Namun yang tidak diduganya adalah saat cairan hitam itu menyentuh pedang dan mantel itu, api yang besar menyala dengan ledakan, lalu membakar dengan ganas, dan tiba-tiba dia merasakan sensasi panas yang membakar di punggungnya. Sebelum Lin Yu sempat bereaksi, Jin Wei sudah menyerbu dari sisi kanan Lin Yu, melesat ke pintu ruang utama, melompat, menginjak kusen pintu sebelah kanan, mengerahkan seluruh tenaganya untuk berputar balik di udara, dan menikamkan pisau di tangannya dengan ganas, tepat mengenai wajah Lin Yu.
Lin Yu terjebak oleh amukan api di belakangnya dan tidak berani menghadapinya. Dia membalik pedang Chunjun di tangannya, dan dengan suara dentang, dia memisahkan pisau panjang di tangan Jin Wei. Pada saat yang sama, ia melakukan salto ke belakang dan melompat ke halaman. Dia mengayunkan badannya dan pedang Chunjun di tangannya dengan kuat, berusaha untuk mengusir kobaran api di belakang tubuhnya dan pada pedangnya. Namun betapa terkejutnya dia, kobaran api itu seakan membesar di baju dan pedangnya, dan sama sekali tidak dapat dicegah. Sebaliknya, mereka terbakar semakin hebat. Dia terkejut dan berpikir dalam hati bahwa cairan hitam ini sungguh dahsyat. Sebelum dia sempat memikirkannya, penjaga emas di sisi berlawanan mengayunkan pedangnya lagi dan menyerangnya lagi. Wajah Lin Yu menjadi gelap dan dia menghindar dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia berbalik dan melepas jaketnya dengan lengan baju, sehingga menghilangkan api di belakangnya. Akan tetapi, api pada pedang itu tidak dapat dihilangkan, sehingga seluruh gagangnya mulai sedikit memanas. Untungnya, dia telah melatih tubuhnya agar sangat kuat dan memiliki ketahanan tertentu terhadap panas semacam ini. Dia segera menggosokkan pedangnya ke lumpur dan sedikit meredakan apinya. Pada saat yang sama, pedang Jin Wei berada di depannya lagi, dan Lin Yu buru-buru memblokirnya dengan pedangnya. Ilmu pedang pengawal emas sangat cepat, aneh, dan tak terduga. Setiap serangan pedang itu tajam dan tak terduga. Terdengar suara gemerisik ketika pedang itu diayunkan, bagaikan pasir emas yang membersihkan pedang, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Wild Sand Blade. Inikah seni untuk tidak pernah menyerah? Lin Yu telah mengenali teknik pedang Jin Wei, dan ekspresinya berubah drastis. Dia melihat Jin Wei sedang menggunakan teknik pedang dari buku rahasia teknik pedang misterius, Never Giving Up, Wild Sand Blade. Menurut esensi tiga makna misterius, unyilding, merupakan puncak dari serangkaian teknik pedang mistis mendalam yang disusun oleh para leluhur seni mistik, yang mencakup hampir 100 teknik pedang, dan Crazy Sand Circling the Blade, merupakan teknik pedang yang sangat ganas di antara semuanya. Yang Jin Wei gunakan sekarang adalah teknik pedang, Crazy Sand Circling the Blade, yang terkenal karena keganasannya yang bercampur dengan kecepatan dan kelicikan. Meskipun Lin Yu memiliki kecocokan yang baik dengan pedang Chunjun, dia tidak mengetahui keterampilan pedang atau pisau apapun. Jadi ketika dia tiba-tiba berhadapan dengan kemampuan pisau Jin Wei yang tampak kacau dan dahsyat, dia tidak mampu membela diri dan hanya bisa melawan balik dengan kekuatan dan kecepatan. Untuk sesaat, dia sebenarnya dirugikan. Baru saat itulah Lin Yu menyadari betapa pentingnya menguasai teknik pedang atau pisau misterius. Tampaknya jika dia tidak melawan Sui Wei dengan cepat tadi, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Sui Wei pada akhirnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk Yuan He lagi dalam hatinya. Akan baik-baik saja jika dia tidak membantunya berurusan dengan orang-orang dari Sekte Suanyi, tetapi dia harus menyembunyikan begitu banyak harta di gudang rahasia 1 hingga 3. Jin Wei melihat bahwa meskipun Lin Yu bisa mengenali ilmu pedangnya, dia tidak bisa mematahkannya sama sekali, dan sepertinya dia bahkan tidak mengetahui beberapa ilmu pedang dasar atau ilmu pedang. Dia tidak bisa menahan ekspresi gembira, dan kepercayaan dirinya langsung meledak. Kemudian dia mengayunkan pedangnya makin cepat, dan gerakannya pun makin ganas dan mengerikan. Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit lelah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Untungnya, dengan bantuan Xuan Zongbu, dia masih bisa bertahan. Matanya tertuju pada pergelangan tangan dan lengan Jin Wei, berusaha sekuat tenaga mencari cacat pada pisau Jin Wei. Saudara-saudara, ayo, bunuh mereka semua. He Jiarong ini benar-benar hebat. Jin Wei telah sepenuhnya menekan Lin Yu saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras, sambil berteriak kepada semua orang, siapapun yang membunuh orang paling banyak hari ini, aku akan mempromosikannya menjadi pengawal dalam. Para pria berpakaian hitam terkejut ketika mendengar ini. Mereka meraung dan mulai membunuh Bu Cheng, Bai Rentu dan yang lainnya dengan putus asa. Dari zaman dahulu hingga sekarang, minat seringkali menjadi keberanian dan motivasi terbesar seseorang. Dalam menghadapi kepentingan yang besar, orang-orang berpakaian hitam ini tampaknya mengesampingkan hidup dan mati. Sekarang penjaga air telah mati, salah satu dari 5 penjaga dalam kosong.
Siapapun dari mereka memiliki kesempatan untuk terpilih. Tahukah kamu, 5 penjaga dalam setara dengan kelas inti Sekte Suanyi. Mereka melindungi tokoh inti seperti pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte. Bersamaan dengan itu muncullah status yang kuat dan uang yang tak terhitung jumlahnya. Jadi mereka bersedia memperjuangkannya. Terlebih lagi, Jin Wei telah menekan He Jiarong sampai-sampai dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Ketakutan yang baru saja mereka miliki terhadap He Jiarong juga banyak menghilang. Saat moral kelompok pria berpakaian hitam meningkat, Bu Cheng, Bai Rentu, Li Zenseng dan yang lainnya langsung merasakan tekanan luar biasa dan tidak dapat menahan diri untuk melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun Bu Cheng telah membunuh 2 pria berpakaian hitam, dia juga mengalami beberapa luka berdarah di punggungnya. Bila ada beberapa pisau yang menunjuk ke arah Anda dan Anda tidak tahu dari mana asalnya, sekuat apapun Anda tidak akan mampu menghindarinya semua. Bai Rentu tidak jauh lebih baik dari Bu Cheng. Bahunya dan lengannya terpotong oleh pisau tajam. Pada saat itu, ada 6 orang mengelilinginya. Dengan 2 belati di tangannya, sulit baginya untuk menghindari cedera. Dia tidak dapat melancarkan serangan apapun. Chun Seng, Qiuman dan Li Zenseng juga kelelahan saat ini, dengan luka di sekujur tubuh mereka. Ketiganya bersandar satu sama lain, terengah-engah, dan dengan lelah menanggapi serangan dari semua sisi. Namun, Zhang Laosan dan Zhu Laosi menyerang semakin ganas saat ini, bahkan menjadi haus darah. Mereka mengadopsi strategi menghancurkan diri sendiri dan lawan mereka, mengabaikan belati yang menusuk bahu mereka. Sambil mengambil pedang, mereka juga menusuk tenggorokan lawan dengan belati di tangan mereka. Perasaan balas dendam yang menggetarkan membuat mereka melupakan rasa sakit fisik sejenak, dan dengan gaya bertarung ini, Zhang Laosan dan Zhu Laosi telah membunuh 4 orang dalam waktu singkat, tetapi mereka juga membayar harga yang sangat mahal. Pada titik pertempuran ini, tubuh mereka penuh dengan bekas luka, gemetar, dan hampir pingsan. Jin Wei melihat semua ini dengan kegembiraan di matanya, dan bertarung dengan semakin ganas. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya pada setiap ayunan pedang. Dia berharap bisa memotong Lin Yu menjadi 2 dengan 1 pukulan dan mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa semakin keras dia mencoba, semakin sulit pula untuk berhasil. Pada saat ini, Lin Yu di sisi berlawanan sudah mampu menangani keterampilan pedangnya dengan mudah, dan tampaknya dia dapat memprediksi sudut serangan pedang berikutnya terlebih dahulu. Terlebih lagi, Lin Yu sudah melawan balik saat bertahan. Bab 943, menyalin pola yang sama, dengan kekuatan tak terbatas halaman 2/2. Jin Wei merasa ngeri saat melihat ini. Apakah anak ini tidak tahu teknik pedang atau pisau yang misterius? Dia berkonsentrasi dan mengamati dengan cermat gerakan pedang Lin Yu, dan menemukan bahwa gerakannya sangat cepat, aneh, dan berubah-ubah. Sudut serangannya tidak terduga dan sangat tajam. Terdengar suara gemerisik samar ketika pedang itu menari, seperti pasir yang bertiup melintasi pedang. Oh sial, jantung Jin Wei tiba-tiba berdebar kencang dan kakinya tak kuasa untuk tidak bergoyang. Apaan tuh, pasir mengelilingi pisau? Atau lebih tepatnya apakah, pasir liar mengelilingi pedang? Wajah Jin Wei langsung pucat, dan tangan yang memegang pisau sedikit gemetar. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Set, Crazy Sandblade, ini adalah teknik pedang tingkat tinggi di antara teknik pedang misterius. Dia bermeditasi dan berlatih keras siang dan malam selama 3 tahun untuk mencapai kekuatan yang dimilikinya saat ini. Sial, He Jiarong ini bertarung denganku selama beberapa menit, dan dia benar-benar mempelajarinya. Terlebih lagi, sudut dan kekuatan masing-masing pedang He Jiarong lebih unggul darinya. Tangannya yang memegang pisau menjadi sedikit lemah, dan dia menanggapi serangan Lin Yu dengan tergesa-gesa. Ketakutan di hatinya jauh lebih besar daripada tekanan di tubuhnya. Selama perubahan kekuatan, Lin Yu telah berubah dari kerugian pasif menjadi keuntungan aktif, dan dia telah melihat sekilas misteri ilmu pedang Jin Wei. Dia menggunakan ilmu pedang, pasir gila di sekitar pedang, dengan cara yang sama, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat dihentikan, dan dia memukul Jin Wei secara langsung, memaksanya untuk mundur lagi dan lagi. Lin Yu sendiri juga cukup terkejut dan gembira.
Dia tidak menyangka bahwa teknik pedang ini sangat berguna. Sedikit orang yang tahu bahwa alasan mengapa pisau berputar pasir gila ini sulit dipraktikkan adalah karena ini merupakan teknik pedang yang sangat dahsyat yang membutuhkan fleksibilitas yang sangat kuat. Hal ini menuntut praktisi untuk tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga koordinasi, daya tanggap, dan kelincahan kelas 1. Lin Yu kebetulan telah mencapai kesempurnaan dalam aspek-aspek ini, jadi kemampuan pribadinya sangat konsisten dengan pisau berputar pasir gila ini. Meskipun dia belum pernah berlatih metode mental ilmu pedang ini, tetapi hanya dengan beberapa bakat luar biasa ini, ditambah langkah-langkah Xuanzong yang halus dan lincah, dia dapat melepaskan setengah dari kekuatan ilmu pedang ini. Terlebih lagi, Jin Wei mengalami kemunduran psikologis, dan gerakan tubuhnya menjadi sedikit lebih lambat, yang menyebabkan Lin Yu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam waktu yang sangat singkat. Saat Jin Wei dipaksa mundur, Lin Yu memanfaatkan kesempatan itu dan menebasnya dengan pedang yang ganas. Ketika Jin Wei mencoba menghalangi, dia menendangnya dengan keras di dada. Saking kuatnya tendangan itu, Jin Wei yang tadinya sangat kuat pun langsung terpental bak bola meriam yang ditembakkan dari senapan, menghantam pintu ruang utama dengan keras. Dengan suara "bang" yang keras, laki-laki itu, pintu kayu, dan kaca itu semuanya terbanting ke ruang utama. Jejak rasa sakit melintas di wajah Jin Wei, tetapi dia bereaksi cepat, membalikkan badan dan melompat. Tetapi pada saat ini, Lin Yu menyerbu masuk dari luar pintu, dan pedang Chunjun di tangannya menghantam kepalanya dengan kekuatan 1000 pon. Wajah Jin Wei menjadi pucat, dan melihat bahwa dia tidak dapat menghindar, dia buru-buru membalikkan tubuhnya ke samping, menggenggam erat pedang panjang itu dengan kedua tangan, dan menangkisnya secara horizontal. Disertai suara "ding" yang keras akibat logam patah, pedang panjang di tangannya yang sudah terkelupas dan berbintik-bintik itu langsung terpotong menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, ujung pedang itu melewati bahunya dan menghantam tanah dengan suara dentang. Jin Wei menghela napas panjang, lalu memanfaatkan kelelahan Lin Yu untuk berpura-pura menusuk leher Lin Yu dengan pisau patah itu. Namun, saat dia baru saja mengumpulkan seluruh tenaganya untuk menusuk pisau patah itu, lengan kirinya tiba-tiba mati rasa. Tiba-tiba, pisau itu terlepas dari bahunya, jatuh ke tanah dengan bunyi plok, dan darah pun berceceran. Ah! Mata Jin Wei tiba-tiba terbelalak saat melihat kejadian itu, ia terkejut dan ketakutan, lalu langsung berteriak, entah karena takut atau kesakitan. Jelas sekali, pedang Lin Yu tadi telah memutuskan sambungan lengannya. Kamu bilang akan melindungi Rong Huan sampai mati, dan sekarang kamu telah melakukan apa yang kamu katakan. Wajah Lin Yu berubah dingin, teringat pada Kilauda dan Sun Laoer yang sudah meninggal, tanpa ragu sedikit pun, dia menusukkan pedang panjang itu bagai kilat, mengenai dada Jin Wei. Tubuh Jin Wei bergetar hebat, kedua tangannya mencengkeram pedang di dadanya dengan erat, dia membuka matanya lebar-lebar, menatap Lin Yu dengan ngeri, dan membuka mulutnya, tetapi hanya napas, mendesis, yang keluar dari tenggorokannya, lalu tubuhnya miring, dan dia jatuh ke tanah tanpa suara. Lin Yu menendangnya menjauh, menatap Bu Cheng dan yang lainnya yang sedang berkelahi berdarah di luar halaman, lalu menatap pintu kamar tidur di dalam rumah yang tertutup. Dia menggertakkan giginya dan memilih untuk menyingkirkan Rong Huan terlebih dahulu sebelum membantu Li Zenseng dan Bu Cheng. Dia meraih pedang dan menebas kunci pintu kamar tidur. Dengan suara "bang", kunci pintu pun rusak. Kemudian dia menendang pintu dengan keras dan bergegas masuk. Bab 944 2 pilihan, halaman setengah. Saat Lin Yu melangkah masuk, pedang panjang di tangannya sudah terangkat ke dadanya, siap menyambutnya. Tanpa menunggu Rong Huan berjuang atau membantah, dia menusuk dadanya dengan pedang. Namun betapa terkejutnya dia, setelah dia bergegas masuk, dia mendapati ruangan itu kosong. Dengan pandangan tajam, ia melihat sebuah lubang sebesar batu kilangan pada dinding di sebelah meja kopi di sisi utara. Di luar pintu masuk gua ada gang kecil. Hati Lin Yu menegang, mengetahui bahwa Rong Huan pasti telah melarikan diri dari sini. Tanpa berkata apa-apa, dia membungkuk dan langsung keluar dari lubang. Namun, tidak ada sosok manusia di gang yang remang-remang itu saat ini,
dan tidak ada gerakan apapun di sekitar, yang menunjukkan bahwa Ronghuan tidak melarikan diri begitu saja. Tetapi, tidak peduli seberapa keras ia berusaha berlari, ia tidak dapat berlari jauh dengan keterampilannya. Lagi pula, Ronghuan hanya orang biasa dan tidak mengetahui ilmu misterius apapun. Gang-gang di daerah ini sempit dan tidak dapat diakses. Bahkan jika Ronghuan ingin melarikan diri dengan mobil, dia setidaknya harus meninggalkan daerah pemukiman ini. Jadi dengan kecepatan Lin Yu, jika dia berangkat sekarang, masih ada kemungkinan besar dia akan menyusulnya. Lin Yu berpura-pura melompat ke dinding seberang untuk mencari jejak Ronghuan, namun pada saat itu tiba-tiba terdengar teriakan, dan seorang pria berpakaian hitam terjatuh dari atap di satu sisi dan jatuh ke tanah dengan suara dentuman. Namun, pria berpakaian hitam itu memiliki kebugaran fisik yang sangat baik dan segera bangkit setelah mendarat. Dia tidak melihat Lin Yu di belakangnya dan berpura-pura terus memanjat ke atap, tetapi saat dia memanjat dengan tangan dan kakinya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di punggungnya, yang langsung menyebar ke dadanya. Tubuhnya membeku, dan dia melihat ke bawah, hanya melihat sebagian besar ujung pedang mencuat dari dadanya. Lalu ujung pedang itu tiba-tiba ditarik kembali. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, lalu jatuh ke tanah lagi dengan suara pukulan. Dia berkedut beberapa kali dan menjadi tidak responsif. Lin Yu menepis darah di pedang, menatap dingin ke arah Ronghuan yang mungkin telah mencuri, lalu melihat ke atap, mendengar pertempuran di halaman, dan tahu bahwa Bu Cheng dan Bai Rentu masih bertempur dalam pertempuran berdarah dengan sekelompok pria berpakaian hitam. Dia tiba-tiba ragu-ragu, tidak tahu apakah harus mengejar Ronghuan atau kembali untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Meskipun lebih dari separuh pria berbaju hitam telah terbunuh atau terluka, Bu Cheng dan Bai Rentu mungkin juga sudah kehabisan kekuatan. Terlebih lagi, gaya bertarung bunuh diri Zhang Laosan dan Zhu Laosi membuat hidup atau mati mereka masih menjadi pertanyaan. Namun, jika dia kembali untuk membantu Bu Cheng dan Bai Rentu, Ronghuan kemungkinan besar akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, dan akan sulit untuk menangkapnya di masa depan. Tangan yang memegang pedang sedikit gemetar. Dia sempat dilematiskan dan tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Ah, sialan. Pada saat ini, Li Zhensheng di halaman tiba-tiba berteriak, diikuti oleh ledakan kutukan marah. Mendengar suara itu, Lin Yu tidak ragu lagi. Dia menggertakkan giginya, membungkuk cepat, dan merangkak kembali ke dalam rumah melalui lubang itu. Meskipun dia sangat ingin membunuh Ronghuan, dia masih merasa bahwa Ronghuan tidak sepenting saudaranya. Bahkan jika dia membunuh Ronghuan, saudaranya pada akhirnya akan mati, dan tindakan mereka tidak akan ada artinya. Setelah Lin Yu kembali ke rumah, dia langsung bergegas ke ruang utama, meraih tubuh Jin Wei, dan melemparkannya tinggi ke tengah halaman. Ledakan. Tubuh Jin Wei mengeluarkan suara tumpul setelah menyentuh tanah, yang mengejutkan semua orang di sekitarnya dan mereka tanpa sadar menoleh ke belakang. Wajah 7 atau 8 pria berpakaian hitam terakhir yang masih bertarung tiba-tiba berubah ketika mereka melihat tubuh pengawal emas di tanah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemimpin mereka juga akan mati. Saat beberapa lelaki berpakaian hitam tercengang, Bu Cheng dan Bai Rentu mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan dan dengan ganas menikam lelaki berpakaian hitam di depan mereka. Akan tetapi, langkah mereka sudah terhuyung-huyung dan tubuh mereka bergoyang, dan sudah jelas bahwa mereka kelelahan. Chun Seng, Qiuman dan Li Zhensheng sudah berlumuran darah, wajah mereka tidak dapat dikenali. Mereka berdiri di belakang Bu Cheng dan Bai Rentu, dada mereka naik turun dengan hebat. Sambil memegang pedang lebar dan belati dengan bilah yang terpotong, mereka berdiri dengan sisa tekad yang tersisa. Di belakang mereka ada Zhang Laosan dan Zhu Laosi yang tergeletak di tanah, terengah-engah. Setelah Zhang Laosan dan Zhu Laosi melihat pengawal emas dengan satu lengan terpotong tergeletak di tanah, mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, merasa ingin membalas dendam, karena kakak tertua mereka juga pernah mengalami patah lengan saat meninggal, dan kini pengawal emas itu akhirnya mengembalikannya. Akan tetapi, karena mereka saat itu benar-benar kelelahan, tawa mereka pun terdengar agak lemah, serak dan tidak jelas, seperti suara bebek yang berkuak. Setelah disergap oleh Bu Cheng dan Bai Rentu, orang-orang berpakaian hitam akhirnya sadar dan menyerang Bu Cheng dan yang lainnya lagi.
Asal mereka berusaha lebih keras, mereka akan punya peluang besar untuk langsung membunuh Bu Cheng, Bai Rentu dan yang lainnya. Jika kamu tidak ingin mati, hentikan saja. Namun, pada saat ini, teriakan dingin tiba-tiba terdengar, dan kemudian sebuah pedang terbang melesat keluar dari ruang utama, dan dengan suara Swiss pedang itu langsung menusuk tubuh pengawal emas di tanah. Lalu dia melihat Lin Yu, dengan wajah tegas, perlahan berjalan keluar dari ruang utama. Ketika orang-orang berpakaian hitam itu melihat Lin Yu, hati mereka tiba-tiba bergetar dan wajah mereka mendadak dipenuhi kengerian. Terutama ketika mereka melihat Lin Yu sama sekali tidak terluka, hati mereka tiba-tiba bergetar, bahkan tubuh mereka pun tidak bisa menahan sedikit gemetar. Tahukah kamu, kelima pengawal dalam itu dapat dikatakan sebagai eksistensi tingkat tertinggi di dalam sekte Suanyi mereka, dan merupakan orang-orang yang paling mereka hormati selain ketua lama dan wakil ketua, karena kelima orang itu mewakili seni bela diri misterius sekte Suanyi yang paling kuat. Meskipun Jin Wei, sebagai pemimpin 5 penjaga dalam, bukanlah yang paling terampil di antara kelimanya, keterampilannya tetap saja mengerikan. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditolak oleh seorang ahli seni mistik biasa. Tetapi sekarang, pemimpin yang paling cakap di antara pengawal internal mereka tergeletak di tanah tanpa suara, dan salah satu lengannya terputus. Yang paling menakutkan adalah sebelum dia meninggal, dia bahkan tidak melukai sehelai rambut pun He Jiarong. Oleh karena itu, sekelompok pria berpakaian hitam tentu saja kagum pada He Jiarong, yang membunuh pengawal emas dan pengawal air satu demi satu. Beberapa di antara mereka bahkan melirik ke medan sekitar, bersiap melarikan diri di tengah kekacauan itu. Jangan gugup, asal kau menyerah, aku bisa mengampuni nyawamu. Lin Yu berdiri di tangga dengan kepala tegak, menyipitkan mata ke arah 7 atau 8 pria berpakaian hitam yang tersisa di halaman, dan berkata dengan dingin, aku bahkan bisa membiarkan kalian pergi, tetapi prasyaratnya adalah kalian semua harus memotong lengan kanan kalian dan berjanji tidak akan bekerja untuk Suanyi Men lagi. Lin Yu melihat Bu Cheng, Bai Rentu dan yang lainnya sangat kelelahan dan kehilangan banyak darah. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi dan ingin menyingkirkan ancaman yang tersisa ini sesegera mungkin. Jika tidak, jika mereka bertarung sampai mati dan menahannya, Zhang Laosan dan Zhu Laosi mungkin akan kehilangan nyawa. Beberapa pria berpakaian hitam saling berpandangan, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa begitu mereka menyetujui persyaratan Lin Yu, mereka akan memotong lengan kanan mereka dan menjadi cacat. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke Suanyi Men, dan kekayaan serta kemuliaan yang mereka dambakan akan menjadi gelembung. Namun, ketika mereka melihat Jin Wei dan teman-temannya tergeletak di tanah dalam keadaan tewas, mereka tak kuasa menahan rasa merinding. Jika mereka kehilangan nyawa, bagaimana mereka bisa berbicara tentang kekayaan dan kemuliaan? Melihat mereka ragu-ragu, Lin Yu terlalu malas membuang waktu bersama mereka. Dia bergegas turun dalam satu langkah, mengulurkan tangannya untuk menusukkan pedang ke tubuh Jin Wei, dan berkata dengan dingin, baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu sendiri. Aku berjanji padamu. Pada saat itu salah seorang dari pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berteriak keras, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengangkat pisaunya dan memotong lengan kanannya. Dia menggertakkan giginya erat-erat dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan tangan kirinya, dia dengan cepat mengeluarkan pil hitam dari tangannya dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian dia memegang luka yang berdarah itu dengan tangan kirinya erat-erat dan berteriak kepada Lin Yu, bisakah aku pergi sekarang? Bab 944 2 pilihan, halaman 2/2. Lin Yu mengangguk, dan pria berpakaian hitam itu berbalik, dengan cepat melompat ke tembok halaman, dan menghilang di dalam malam. Pria-pria berpakaian hitam lainnya saling berpandangan dengan bingung ketika mereka melihat ini, dan kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Mereka menggertakkan gigi, mengeluarkan pil yang mereka bawa dan menelannya. Lalu mereka memotong lengan kanan mereka dengan rapi, dan seperti pria berpakaian hitam tadi, mereka menghilang ke dalam kegelapan satu demi satu. Melihat sekelompok orang ini pergi, ancaman telah sepenuhnya hilang. Li Zhensheng, Chun Sheng dan Qiu Men menghela napas lega, lalu duduk di tanah, terengah-engah, dengan secercah kelegaan di mata mereka.
Jika Lin Yu tidak muncul tepat waktu untuk menghentikan sekelompok pria berpakaian hitam ini, mereka mungkin benar-benar kehilangan nyawa. Bahkan Bu Cheng dan Bai Rentu terhuyung dan jatuh ke tanah. Saudara-saudara, apakah kalian baik-baik saja? Melihat kejadian itu, Lin Yu pun bergegas menghampiri mereka, mengeluarkan jarum perak yang dibawanya, dan mulai menghentikan pendarahan mereka. Teringat akan pil yang telah diminum oleh kedua lelaki berpakaian hitam itu sebelum mereka memotong lengan kanan mereka, dia pun segera berbalik dan meraba saku bagian dalam milik lelaki berpakaian hitam di sebelahnya. Dia mengambil sebuah pil, menempelkannya ke hidungnya, lalu menciumnya. Ternyata pil itu memang terbuat dari ramuan herbal penambah ki dan hemostatik. Dia langsung kegirangan, lalu buru-buru mengambil beberapa pil yang sama dari orang lain, lalu memberikannya kepada Li Zenseng, Bai Rentu, Bu Cheng dan yang lainnya secara bergantian. Karena Zhang Laosan dan Zhu Laosi terluka parah, Lin Yu perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga. Setelah membantu Li Zenseng dan yang lainnya, dia terus berjalan untuk membantu Zhang Laosan dan Zhu Laosi mengobati luka mereka. Untungnya, berkat pil ajaib Sekte Suanyi, nyawa Zhang Laosan dan Zhu Laosi terselamatkan. Zhang Laosan mencengkeram pergelangan tangan Lin Yu, terengah-engah, dan berkata dengan lemah, "Tuan He, Rong Huan sudah meninggal." Sebenarnya, ketika mereka melihat Jin Wei meninggal dan Lin Yu keluar dari rumah, mereka secara tidak sadar mengira bahwa Lin Yu telah membunuh Rong Huan, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ingin memastikan. Mendengar ini, Bu Cheng, Li Zenseng dan yang lainnya di samping segera menoleh dan menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Lin Yu menjadi gelap, lalu dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, dia melarikan diri. Mendengar apa yang dikatakannya, wajah semua orang berubah dan mereka sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tuan, bagaimana dia bisa lolos darimu? Li Zenseng menutupi luka di dadanya dan menatap Lin Yu dengan tidak percaya. Orang tua ini mungkin tidak mempercayai anak buahnya, jadi dia menerobos tembok rumah dan melarikan diri. Lin Yu juga tampak kecewa, dan berkata dengan suara yang dalam, "Dan aku melihat bahwa tembok itu akhirnya hancur oleh kekuatan besar, jadi dia harus dilindungi oleh Master Xuan Su lainnya." "Tuan, mengapa Anda tidak mengejarnya?" Li Zenseng bertanya dengan tergesa-gesa, "Rong Huan itu tidak mengenal Xuan Su, jadi dia pasti tidak bisa berlari cepat. Selama dia tidak lari keluar dari area pemukiman ini, dengan kecepatanmu, tidak akan ada masalah untuk mengejarnya. Jika aku mengusirnya, bukankah kau akan dalam bahaya?" Lin Yu melirik Li Zenseng dan yang lainnya, lalu berkata dengan tegas, "Kehidupannya yang seperti anjing tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudaraku. Selain itu, dia sudah sekarat. Bahkan jika dia melarikan diri kembali ke Senhanhai, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sekarang, aku hanya akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama." Ketika Li Zenseng dan yang lainnya mendengar kata-kata Lin Yu, wajah mereka sedikit berubah. Lalu mereka menghela nafas dengan suara yang dalam, hati mereka masam, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Memang, jika Lin Yu tidak menyerah mengejar Rong Huan, nyawa mereka mungkin dalam bahaya sekarang. "Tuan, ini semua salah kami kalau kami tidak berguna." Bu Cheng menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, merasa kesal dalam hatinya. Jika kekuatan mereka bisa lebih kuat, Lin Yu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. "Tuan He, kamilah yang menahan Anda." Zhang Laosan terkesiap dengan susah payah, menatap Lin Yu dan berkata, "Baru pada saat inilah saya akhirnya mengerti apa yang dimaksud kakak tertua saya ketika dia mengatakan kepada saya bahwa He Jiarong layak untuk dijadikan teman. Ya, Tuan He, kami tidak memahami Anda sebelumnya dan menyinggung Anda. Mohon maafkan kami." Zhu Laosi berkata kepada Lin Yu dengan lemah, "Kami selalu berpikir bahwa keahlian Anda tidak layak disebut, tetapi kami tidak menyangka bahwa kami begitu sombong. Anda dapat mengabaikan hidup dan mati dan membantai begitu banyak orang dari Sekte Suanyi demi kakak tertua dan kakak kedua saya. Itu benar-benar tindakan kebenaran yang jantan. Kematian mereka, itu sepadan. Kalian berdua saudara terlalu sopan. Kita semua bersaudara. Merupakan tanggung jawab dan kewajiban saya untuk membalas dendam kepada saudara Qi dan saudara Sun.
Sayang sekali saya masih gagal. Saya gagal membunuh Rong Huan. Lin Yu menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, merasakan depresi yang tak terlukiskan dalam hati mereka. Ya, mereka menumpahkan begitu banyak darah dan hampir kehilangan nyawa, tetapi pada akhirnya, Rong Huan masih lolos. Pada titik ini, Lin Yu tahu bahwa tidak peduli betapa besarnya penyesalannya, hal itu tidak akan ada gunanya, jadi dia berhenti memikirkannya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Cheng Ken, meminta Cheng Ken untuk datang membantu menangani kejadian tersebut. Sekarang Yuan He lebih memihak pada Sekte Suanyi. Lin Yu tidak bisa meminta bantuan orang-orang di kantor urusan militer, jadi dia hanya bisa bertanya pada Cheng Ken. Tidak lama setelah dia selesai menelepon, tiba-tiba ada nomor asing yang meneleponnya. Dia sedikit mengernyit, mengira mungkin Rong Huan yang menelepon. Orang tua itu sudah melarikan diri, dan mungkin sengaja meneleponnya untuk berteriak dan mengancamnya. Lin Yu ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengangkat telepon. Halo, Ketua He, ini Big Head. Terdengar suara terengah-engah dari ujung telepon. Tuan He, cepatlah ke sini. Sial, orang di sebelah Huan ini benar-benar mesum. Meskipun kita punya 100 saudara, kita tidak akan bisa mengendalikannya. Bab 945, Baik dan Jahat, halaman setengah. Ketika Datu sedang berbicara, terdengar suara teriakan di ujung telepon, seolah-olah seseorang sedang berkelahi. Ketika Lin Yu mendengar apa yang dikatakan Datu, dia langsung bersemangat dan bertanya dengan cemas, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Ku bilang, orang-orang di sekitar Huan ini terlalu kuat, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Nafas Datu menjadi lebih halus dan bicaranya menjadi lebih lancar. Rong Huan, kamu sudah memblokir Rong Huan. Lin Yu langsung gembira saat mendengar kata-kata itu. Dia berdiri dan bertanya dengan tidak sabar, di mana dia? Di mana kamu sekarang? Pergilah ke sudut barat laut, kalian bisa melihat kami dalam jarak 3 kilometer. Kata kepala besar tergesa-gesa. Baiklah, kepala besar, kau harus menahan mereka. Aku akan segera ke sana. Lin Yu berteriak kegirangan kepada kepala besar, merasa sangat gembira. Tuhan memiliki mata. Dia tidak menyangka bahwa Rong Huan akan dihalangi oleh Big Head dan anak buahnya. Li Zenseng, Bai Rentu dan yang lainnya sedikit terkejut melihat Lin Yu begitu bersemangat. Mereka semua menjadi bersemangat dan menatap Lin Yu dengan penuh harap. Mereka tidak tahu kabar baik apa yang diterima Lin Yu sehingga membuatnya begitu gembira. Haha, Rong Huan dan anak buahnya dicegat oleh pemimpin besar yang memimpin kita. Lin Yu dengan bersemangat menjelaskan kepada Li Zenseng dan Bai Rentu, lalu mencabut pedang Chunjun yang tertancap di tanah. Benarkah? Hebat sekali. Tuan, kalau begitu cepat pergi. Tuan, Anda harus membunuh bajingan ini. Li Zenseng dan yang lainnya langsung bersemangat, dan berteriak pada Lin Yu serempak, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan dalam suara mereka. Mereka mengira Rong Huan sudah melarikan diri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya mereka berhasil mendapatkannya tanpa perlu bersusah payah. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkannya lolos lagi kali ini. Jaga diri kalian baik-baik, aku akan segera kembali. Lin Yu mengingatkan, berbicara dengan semangat tinggi dan penuh semangat. Tuan, saya hampir pulih dan dapat melindungi mereka. Bu Cheng berkata dengan dingin. Bai Rentu mendengus dingin dan berkata, jelas akulah yang melindungimu. Jika aku tidak menangkis pedang itu untukmu tadi, kau pasti sudah mati sejak lama. Bu Cheng berkata dengan dingin. Melihat mereka berdebat lagi, Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tanpa berkata apa-apa, dia melompat ke atas tembok dan mengejar mereka dengan kecepatan tinggi ke arah sudut barat laut. Tubuhnya lincah dan anggun. Setelah beberapa lompatan, dia sudah berada ratusan meter jauhnya, lalu dia berlari liar di sepanjang tembok. Benar saja, seperti dikatakan Big Head, setelah berlari sejauh 2 kilometer, dia mendengar teriakan berisik yang datang dari sebuah alun-alun kecil di kejauhan. Setelah berlari beberapa ratus meter, samar-samar ia dapat melihat ratusan orang berkumpul di alun-alun dengan bantuan lampu, debu beterbangan di mana-mana, dan teriakan-teriakan keras.
Mungkin 100 orang tidak terdengar seperti jumlah yang besar, tetapi melihat ratusan orang bertarung bersama dengan mata kepala sendiri, pemandangannya tetap cukup mengesankan. Setelah Lin Yu bergegas ke atap tidak jauh dari alun-alun, dia melihat sebuah sosok di tengah alun-alun kecil tengah meninju dan menendang dengan cepat. Gerakannya ganas dan dia tak segan-segan mengerahkan tenaga. Setiap gerakan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Dalam sekejap mata, dia telah menjatuhkan 3 atau 4 orang. Akan tetapi, meskipun gerakan laki-laki ini tampak sangat kuat, seluruh tenaganya telah hampir terkuras habis, dan kaki kirinya agak lemas, seperti sedang terluka. Saat sosok itu mengangkat kepalanya, mata Lin Yu berbinar dan dia mengenalinya sekilas. Itu adalah Sangguan Cheng dari Sekte Suanyi. Memang benar musuh selalu bertemu di jalan sempit. Lin Yu menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Dia tidak menemukan Rong Huan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia membalik dan dengan cepat menyapu ke bawah. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan berlari ke arah Sangguan Cheng di tengah kerumunan, sambil berteriak, "Minggir!" Dia berteriak dan diam-diam meningkatkan napas internalnya. Semua orang gemetar hebat ketika mendengar kata-kata itu. Mereka menoleh tanpa sadar dan melihat Lin Yu datang dengan pedang di tangannya, berlumuran darah, seperti dewa kematian. Hati mereka bergetar, dan mereka menghindar dengan panik, sambil memberi jalan bagi Lin Yu. Sangguan Cheng sedikit terkejut saat melihat kerumunan tiba-tiba bubar. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat ke arah Lin Yu. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Lin Yu, wajahnya langsung pucat pasi, dan ekspresinya penuh ketakutan. Dia tampaknya tidak menyangka bahwa Lin Yu benar-benar dapat menyusulnya. Lagi pula, ada lebih dari 20 Master Suansu Sekte Suanyi yang dipimpin oleh Jin Wei di halaman untuk melawan Lin Yu dan anak buahnya. Bahkan jika Jin Wei dan anak buahnya tidak bisa mengalahkan He Jiarong, mereka tidak akan bisa mengejar He Jiarong secepat itu, kan? Sangguan Cheng sangat ketakutan. Sebelum dia bisa bereaksi, Lin Yu sudah menyerbu ke arahnya dan menebas bahunya dengan pedang. Sangguan Cheng buru-buru membalikkan tubuhnya dan memiringkan kepalanya sedikit. Pedang panjang itu nyaris melewati hidungnya dalam sekejap, sehingga dia dapat merasakan aliran udara yang dihasilkan ujung pedang itu melewati hidungnya. Dia berkeringat dingin. Dia mengira He Jiarong hanya pandai bertarung dengan tangan kosong, tapi tak disangka ternyata dia begitu kuat dan menakutkan saat menggunakan pedang. Namun, Lin Yu tampaknya menduga bahwa dia akan menghindar. Dia melangkah maju dan menendang pinggangnya dengan keras, membuatnya terpental. Sangguan Cheng berguling beberapa kali di tanah sebelum ia berhasil menenangkan diri. Pada saat itu, seorang pria tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan dengan pistol di tangannya. Dia mengarahkannya ke Sangguan Cheng dan menembak tanpa ragu-ragu. Lin Yu menyadarinya ketika tangan yang memegang pistol itu terulur. Dia membuka matanya, mengayunkan pedang Chunjun di tangannya, dan mengikuti dengan cepat. Ding! Disertai suara keras, peluru itu mengenai pedang dan langsung terpental, sedangkan Lin Yu sudah terlebih dahulu menyerbu, menyambar pedang Chunjun yang masih melayang ke depan, lalu berbalik dan menamparkan pistol yang terjulur dari kerumunan. Ledakan. Tamparan Lin Yu secara langsung menghancurkan seluruh pistol besi itu menjadi berkeping-keping, dan semua bagian dan peluru di dalam pistol itu berterbangan ke tanah. Semua orang terkejut ketika melihat ini, seolah-olah mereka tidak menyangka tamparan Lin Yu akan begitu kuat. Menembak seseorang dari belakang adalah perilaku penjahat. Lin Yu berteriak pada orang banyak dengan suara yang dalam. Tampaknya kaki Sangguan Cheng yang sedikit pincang juga terluka oleh senjata dingin tadi, kalau tidak, dia tidak akan begitu malu. Kemudian Lin Yu menoleh dan menatap Sangguan Cheng, matanya menyipit, sedikit rasa dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin, jika seseorang ingin menang, dia harus menang dengan terhormat. Bahkan jika lawanmu adalah sekelompok penjahat tercela. Perkataannya jelas merupakan kutukan bagi Sangguan Cheng dan orang lain dari Sekte Suanyi. He Jiarong, apakah kamu pikir kamu seorang pria sejati? Sangguan Cheng menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Setidaknya kamu harus lebih terbuka dan jujur. Aku telah menyelamatkan orang, tetapi kamu telah menyakiti orang.
Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kamu telah menyakiti begitu banyak orang, dan kamu tidak akan memiliki akhir yang baik di neraka setelah kamu mati. Mendengar kata-katanya, ekspresi Sang Guan Cheng sedikit berubah, dan sedikit rasa takut melintas di antara alisnya. Dia adalah salah satu anggota manajemen Sekte Suanyi, jadi dia tentu tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh Sekte Suanyi dalam beberapa tahun terakhir. Lin Yu memutar pergelangan tangannya, menusukkan pedang di tangannya ke tanah, dan bertanya pada Sang Guan Cheng dengan dingin, di mana Rong Huan? Bab 945, Baik dan Jahat halaman 2/2. Sang Guan Cheng tidak lagi menjadi ancaman, apalagi kakinya patah. Sekalipun kesehatannya baik, dia tidak sebanding dengan Lin Yu, jadi Lin Yu tidak terburu-buru menghadapi Sang Guan Cheng. Aku baru saja akan bertanya padamu. Sang Guan Cheng berkata dengan dingin, kemana kau bawa wakil pemimpin kita? Lin Yu tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat mendengar itu. Kapten He, orangnya ada di sini, di sini. Pada saat ini, suara gembira tiba-tiba datang dari arah ring basket di alun-alun kecil itu. Lin Yu menoleh dan melihat Datu berdiri di depan mobil bisnis hitam di sisi jalan. Dia melambaikan tangan padanya dan berkata dengan keras, aku telah mengikat Rong Huan di dalam. Baru saja, ketika anak buahnya sedang bertempur dengan Sang Guan Cheng, dia membawa anak buahnya untuk mengikat Rong Huan secara diam-diam dan melemparkannya ke belakang mobil untuk mencegah orang tua itu melarikan diri. Rong Huan yang bahkan tidak mampu mengikat seekor ayam pun, tentu saja tidak dapat mengalahkan orang-orang tersebut dan terjatuh ke tanah hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membenci dirinya sendiri karena bersikap malas ketika masih muda dan hanya fokus mempelajari keterampilan medis alih-alih mempelajari seni misterius. Setelah mendengar perkataan Datu, mata Sang Guan Cheng pun berbinar, ia pun memimpin dengan mendorong kakinya sekuat tenaga dan berlari menuju mobil dinas tempat Datu berada. Meskipun dia mengalami cedera pada kakinya, setelah berusaha sekuat tenaga, kecepatannya masih luar biasa cepat, seolah-olah dia bertekad menyelamatkan Rong Huan dengan mengorbankan nyawanya. Sayangnya kecepatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan Lin Yu yang sudah bergegas keluar. Meskipun dia mulai terlambat, dia sudah bergegas menghampirinya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, dia menendangnya dengan keras di samping. Sang Guan Cheng mengerang, dan tubuhnya tiba-tiba terjatuh, berguling-guling di tanah beberapa kali. Ekspresi kesakitan luar biasa tampak di wajahnya, dan dia memegang perutnya untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa bangun. Kau ingin melepaskannya, kan? Lin Yu menatap Sang Guan Cheng dan berkata dengan dingin, baiklah, aku akan membantumu. Sambil berkata demikian, ia mengulurkan tangan dan membuka pintu mobil. Tampaklah seorang laki-laki dengan tangan dan kaki terikat erat tergeletak di jok belakang pengemudi, mulutnya pun melilit kain. Dia memutar tubuhnya dengan keras dan merintih. Lin Yu mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah pria itu, menariknya keluar dan melemparkannya ke tanah. Baru pada saat itulah dia dapat melihat wajah laki-laki itu dengan jelas dengan bantuan cahaya. Rong Huan, itu memang Rong Huan. Jantung Lin Yu berdebar kencang dan dia amat gembira. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia menemukan orang tua ini. Berbeda dengan kegembiraan di wajah Lin Yu, mata Rong Huan tiba-tiba berkilat ketakutan besar setelah melihat Lin Yu. Dia mendorong tanah dengan keras menggunakan kakinya dan meluncur mundur, ingin sekali menjauh dari Lin Yu. Namun tangan dan kakinya diikat, jadi jarak geraknya sangat terbatas. Kapten He, bagaimana, kan? Ini Huan, kan? Si kepala besar mendekat dan berkata dengan penuh semangat. Ya, kepala besar, kau benar-benar telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Lin Yu mengangguk dan tersenyum tanda menghargai, lalu bertanya, bagaimana kamu bisa membawa begitu banyak orang untuk menghalanginya? Oh, Kepala He, saya khawatir dengan Anda. Kapten Cheng berkata bahwa Anda hanya memiliki 7 atau 8 orang, dan Anda harus berhadapan dengan lebih dari 20 orang. Ini pasti akan merugikan. Jadi setelah Kapten Cheng dan saya mengevakuasi penduduk sekitar, kami memanggil semua saudara kami. Kepala besar tertawa, siapa yang tahu bahwa saat kita baru saja tiba di sini, kita bertemu dengan mereka berdua. Aku mengenali orang ini. Rong Huan ini sekilas,
Ya, aku melihat ekspresi malu dari kedua orang tua ini. Aku tahu mereka memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, jadi aku membiarkan saudara-saudara mencegat mereka. Sangguan Cheng langsung kesal ketika mendengar ini. Dia menutupi perutnya dengan satu tangan dan memukul tanah dengan tangan lainnya. Dia sangat menyesalinya. Dia tidak menyangka akan jatuh ke tangan sekelompok gangster. Sebenarnya dia masih ragu apakah akan melarikan diri ke timur laut. Jika mereka melarikan diri ke timur laut, mereka pasti tidak akan bertemu Big Head dan yang lainnya, dan mereka mungkin aman saat ini. Dia tidak bisa menahan rasa marahnya terhadap takdir yang mempermainkannya. Namun siapa tahu, apakah itu keadilan? Lagi pula, setiap kali mereka beraksi, mereka membunuh ribuan nyawa. Kali ini semua benar-benar berkat-Mu. Lin Yu menepuk bahu Datu dengan penuh semangat, nadanya penuh penghargaan, dan berkata sambil tersenyum, aku pasti akan mengucapkan beberapa kata baik kepada Cheng Chanduo untukmu. Aku tidak menyangka Datu begitu setianya, dan karena kesetiaan Datu lah Rong Huan dapat ditangkap. Terkadang kenyataan begitu ironis. Sekolah pengobatan tradisional Tiongkok berusia 1000 tahun yang selama ini menyelamatkan nyawa, ternyata justru terlibat dalam bisnis menghisap sumsum tulang dan merenggut nyawa orang. Dan penjahat seperti Datu, yang seharusnya melakukan segala macam kejahatan, justru membantu mengevakuasi warga dan menangkap para pelaku kejahatan. Siapa yang benar dan siapa yang jahat, siapa yang baik dan siapa yang jahat, siapa yang dapat membedakannya. Pada saat ini, kaki Rong Huan bergesekan dengan tanah, dan dia telah bergesekan beberapa meter. Lin Yu mengikutinya langsung, berjalan ke arah pedang Chunjun miliknya, langsung mencabut pedang Chunjun tersebut, menyipitkan matanya dan melirik Rong Huan yang berada di tanah, kemudian menggoyangkan pergelangan tangannya, dan pedang di tangannya langsung menyapu di antara kedua kaki Rong Huan.